Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Giriananta dari PPKD Jakarta, kelas Data Analis. Untuk kali ini saya ingin mempraktekkan hasil pemodelan NLP yang sudah saya lakukan. Nah, untuk studi kasus yang saya lakukan ini, saya menggunakan dataset dari Google Play untuk aplikasi game Genshin Impact. Nah, pertama-tama kita buka dari halaman websitenya, kita copy ID dari Google Play Store ya. Ini di copy. Lalu kita buka ke Colab dan kita masuk ke ID ke dalam kode yang sudah dibuat. Kita pastikan untuk bahasanya dan country itu di ID dan source type dan genus. Untuk count atau jumlah datasetnya bisa kita ubah. Untuk saya akan memakai sebanyak 10.000 baris. Nah, setelah dijalankan kode akan terekstrak suruh review berdasarkan syaratnya. Baik, jika sudah di scraping, bisa langsung lanjut ke kode yang kedua, yaitu melakukan labeling. Pertama-tama kita akan melakukan label secara manual. Kita masukkan kata-kata yang menurut kita memberikan sentimen positif dan negatif. Nanti kita akan definisikan dengan membuat kolom baru di samping dataset untuk melabel apakah review itu tersebut adalah positif atau negatif. Jika kode sudah dijalankan akan terlihat hasilnya. Pertama ini ada netral plus negatif. Untuk pembagiannya lumayan seimbang, masing-masing klasifikasi. Selanjutnya setelah dilakukan review secara manual, saya melakukan koreksi dari hasil akhirnya seperti berikut yang sudah dikoreksi secara langsung. Baik, setelah kita lakukan labeling secara manual, kita bisa melakukan klasifikasi sentimen menggunakan model. Pertama-tama sebelumnya kita harus melakukan pre-processing datasetnya dahulu. Pertama, ya beberapa contohnya melakukan text cleaning. Text cleaningnya ini ada yang dasar-dasarnya itu mengurangi case coding, menghapus URL, hapus mention, dan hapus angka, hapus tanda baca, dan spasi berlebih. Ini untuk hasil cleaningnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan stop word dan menghilangkan stop word dan stemming. Kita akan menggunakan library sastrawi untuk melakukan fungsi tersebut. Untuk dalam kasus game saya ini, saya melakukan penambahan kostum stop word karena di sastrawi dia ini tidak termasuk stop word. Tapi setelah dilakukan percobaan model, beberapa kata ini sangat banyak dan mempengaruhi hasil modelannya. Jika setelah dijalankan akan terlihat hasilnya seperti berikut. Untuk dilihat nih, kata-kata seperti banget ini sudah tidak ada dan seterusnya. Bisa disimpan, hasil sudah diberi proses. Selanjutnya kita akan melakukan fitur extraction. Fitur extraction ini berfungsi untuk mengubah kata-kata yang jadi sebuah vektor atau angka agar mudah dianalisis model. Pertama kita menggunakan metode back of word seperti berikut hasilnya. Lalu ada metode TF-IDF dan berikut hasilnya. Nah, untuk ini ada top 10 kata TF-IDF, kata-kata tinggi, yang paling tinggi adalah bagus, produk kir, dan seru, sangat, dan lain-lain. Jadi ini kata-kata belum ada sentimennya, hanya diberi ranking berdasarkan jumlah yang muncul. Jika sudah dilakukan vector extraction-nya, kita bisa langsung melakukan pelatihan model. Kita klasifikasi menggunakan model. Sebelum masuk ke model, kita bagi dulu tesnya seperti pada umumnya, modeling pada umumnya, jadi data bagian pelatihan dan data bagian testing. Jika sudah akan muncul seperti berikut. Presentasinya untuk saya menggunakan 80 sampai dan 20% bagiannya. Pertama kita uji coba model naive Bayes. Setelah diuji coba, ternyata naive Bayes menghasilkan akurasi prediksi sebesar 0,7695 atau sekitar 76%, dan F1 score-nya 0,77. Untuk conversion matrix seperti berikut. Nah, untuk naive Bayes sendiri lumayan bagus, sekitar segini, tapi masih belum terlalu bagus. Selanjutnya kita akan untuk uji coba model SVM. Untuk model SVM hasilnya menunjukkan akurasi sebesar 85% dan F1 score sekitar 86. Dibanding
kan model WS, model SVM terlihat memiliki akurasi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa kita simpan modelnya, hasil pemodelannya jika ingin digunakan untuk lain waktu. Nah, kita juga bisa melakukan pengujian kembali untuk model yang sudah ada. Kita masukkan ke review-review yang tidak ada dimasuk di dataset dan kita bisa lihat cek. Berikut hasilnya. Untuk NetBIAS memprediksi kalimat pertama ini positif, kedua netral, dan tiga netral. Kalau kita lihat memang yang pertama ini memang positif, yang kedua ini aslinya negatif, yang ketiga ini dia harusnya positif. Nah, dilihat juga NetBIAS ini cuma bisa memprediksi satu baris ya, yang duanya lainnya tidak, itu dia salah, jadi tidak akurat. Sedangkan SVM dia memprediksi dengan benar positif, negatif, dan positif. Selanjutnya kita akan menguji coba model terakhir, yaitu Distilbert. Distilbert adalah model validasi deep learning yang lumayan membutuhkan komputasi yang lumayan lebih tinggi dari model lainnya. Bisa kita modelnya kita load, lalu kita terapkan ke dalam, coba dulu ke 10 baris pertama. Bisa dilihat ini hasilnya, ini teksnya, dan ini prediksi dilihat ada beberapa yang tidak dulu ya, tidak selalu benar. Tapi kita lihat dulu perbandingan akurasi di seluruh datasetnya. Nah, terlihat akurasi Distilbert hanya mencapai 50%. Angka ini sangat rendah dibandingkan SVM dan NetBIAS sebelumnya. Hal ini mungkin dikarenakan memang data yang diberikan ini tidak cocok untuk menggunakan Distilbert, dan jumlahnya juga mungkin kurang sedikit aset. Jadi Distilbert ini dia memang sebenarnya cukup bagus dan komputasinya lumayan kompleks, namun dia harus diberi makan dataset yang jumlahnya sangat banyak sebelum dia bisa melakukan prediksi yang akurat. Baik, sudah kita coba ketiga model, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model tersebut, model SVM adalah yang paling bagus dengan akurasi sebesar 80%. Dan sebelum itu, yang terakhir kita bisa buat word cloud untuk sentimen positif. Nah, untuk sentimen ini word cloud kita hanya untuk menggambarkan kata-kata apa yang paling berkontribusi untuk mengklasifikasi review itu positif atau negatif. Untuk positif tentu kita ada kata bagus, kata suka, kata keren, kata sangat, mantap, dan lain-lain. Untuk yang negatif kita paling itu ada kikir, skip, download. Nah, kenapa ini kikir? Karena memang Genshin Impact itu sentimen orang-orang tuh nggak suka karena gamenya pelit, rewardnya sedikit ya. Jadi itu komentar yang paling sering. Lalu skip ini, kenapa skip dibilang negatif? Karena salah satu keluhannya juga gamenya memiliki story yang panjang ya, dan tidak ada tombol skip. Nah, dari dulu tuh memang banyak yang komplain tidak ada tombol skip. Nah, ini berikut ini untuk top 10-nya. Nah, sudah untuk pemodelan menggunakan Colab Python. Nah, selanjutnya ada sedikit implementasi dari hasil model. Nah, untuk model tersebut kita bisa gunakan untuk membuat sebuah chatbot. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Jadi kita akan membuat chatbot menggunakan dua file tadi yang dari hasil modelnya, itu SVM sentiment dan vectorizer FIF. Nah, ini kita masukkan saja, kita buat folder di XMPP, masukkan dua file tersebut, dan kita jalankan XMPP-nya. Jalankan XMPP, dan kita juga jalankan Python di komputernya agar bisa menggunakan sentimen atau model sentimen yang sudah kita buat. Baik, jika sudah, kita langsung aja buka di browser. Nah, untuk chatbot sendiri ini kita ada dua cara kerja ya, ada dua logika. Yang pertama, kita melakukan label sendiri, kira-kira keyword apa yang mungkin dideteksi oleh chatbot ini, dan akan memberikan respon berdasarkan keyword tersebut. Misalnya kita beri kata gacha. Nah, gacha ini saya sudah masukkan sebagai keyword untuk agar responnya seperti ini. Jadi kita kalau berapa gacha yang dibutuhkan gitu, mau apapun kalimatnya akan menjawab pertanyaan, menjawab
merespon seperti yang sama menggunakan input. Nah, lalu juga tadi fungsi model yang kita masuk itu memiliki fungsi untuk menganalisis sentimen. Misalkan kita keywordnya itu adalah sentimen atau analisis sentimen, gamenya bagus. Nah, kalau kita menulis kata sentimen atau analisis, chatbot ini akan mendeteksi bahwa kita yang menanyakan kalimat setelah sentimen ini apakah positif atau negatif. Nah, ini disebut juga kalimat tersebut adalah positif. Itu adalah fungsi model yang sudah kita latih agar dapat membuat chatbot yang berdasarkan model tersebut. Nah, mungkin sekian untuk hasil pengerjaan saya untuk tugas NLP ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.